Pernahkah kita berpikir bahwa tidak semua kebenaran bisa dibela dengan suara lantang? Bahwa ada saatnya kebenaran justru harus disembunyikan demi menjaga umat dari kesalahpahaman yang lebih besar. Inilah kisah tentang kegelisahan seorang wali besar. Sebuah kegelisahan yang tidak tercatat dalam kitab sejarah. Namun, jejaknya masih terasa di antara doa-doa malam dan air mata yang jatuh tanpa saksi. Kisah ini bermula pada masa ketika nama Syekh Siti Jenar menjadi perbincangan paling panas di tanah Jawa. Pada masa itu, dakwah Islam di Nusantara sedang berada pada fase yang sangat rapuh. Masyarakat baru belajar mengenal tauhid, sholat, puasa, dan hukum-hukum syariat. Segala sesuatu harus ditanamkan dengan perlahan, hati-hati, dan penuh kebijaksanaan. Para wali songo memikul tanggung jawab besar, menjaga agar ajaran Islam tidak disalahpahami, tidak bercampur dengan kesombongan spiritual, dan tidak menjauhkan manusia dari kewajiban sebagai hamba. Namun, di tengah upaya itu, muncullah satu nama yang membuat suasana berubah tegang. Syekh Siti Jenar. Seorang ulama yang ilmunya dalam, laku hidupnya zuhud, dan ucapannya seringkali diterdengar aneh di telinga orang awam. Ia berbicara tentang hakikat kehidupan, tentang lenyapnya diri, tentang persatuan antara hamba dan Tuhan. Kalimat yang paling sering disalahpahami adalah menunggaling kaula Gusti. Bagi sebagian orang, kalimat ini terdengar berbahaya. Sebagian muridnya bahkan mulai berkata, "Jika aku sudah menyatu dengan Tuhan, untuk apa lagi sholat? Untuk apa lagi syariat?" Disinilah kegelisahan mulai tumbuh. Di antara para wali, ada satu sosok yang diam-diam paling gelisah hatinya. Dialah Sunan Kudus. Seorang wali yang dikenal sangat menjaga syariat, tegas dalam hukum, namun lembut dalam hati. Beberapa malam terakhir, tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, yang terlintas adalah satu pertanyaan yang terus berputar di batinnya. Apakah Syekh Siti Jenar benar-benar menyimpang? Ataukah kebenarannya terlalu tinggi untuk dipahami umat? Sunan Kudus tahu, para wali lainnya bukan bertindak karena kebencian. Mereka bertindak demi menjaga umat. Namun, justru karena itulah, hatinya semakin berat. Karena bila yang dihadapi bukan kesesatan, melainkan kebenaran yang disalahpahami, maka keputusan apapun akan terasa menyakitkan. Suatu malam, saat kota Kudus mulai terlelap dalam sunyi, Sunan Kudus bangun dari pembaringannya. Ia mengambil air wudhu, lalu berdiri dalam sholat malam yang panjang. Doanya tidak lantang, tidak pula banyak kata. Hanya satu permohonan yang berulang-ulang ia ucapkan dalam hati. Ya Allah, jika ia sesat, tunjukkanlah kesesatannya. Namun jika ia benar, berilah aku kekuatan untuk memahaminya. Malam itu terasa berbeda. Di tengah doa yang khusyuk, Sunan Kudus merasakan getaran halus di dalam dadanya. Bukan suara, bukan bayangan, melainkan dorongan batin yang sangat kuat. Ia harus menemui Syekh Siti Jenar. Bukan sebagai hakim, bukan sebagai eksekutor, melainkan sebagai pencari kebenaran. Dan pertemuan itu harus dilakukan secara rahasia. Tanpa memberitahu siapapun, Sunan Kudus mengenakan jubah sederhananya. Langkahnya perlahan menyusuri jalanan kota yang sepi. Lampu-lampu minyak di rumah warga mulai padam satu persatu. Angin malam membawa aroma tanah basah dan dupa dari kejauhan. Tak ada pengawal, tak ada tanda kebesaran seorang wali. Malam itu, Sunan Kudus hanyalah seorang hamba yang sedang mencari jawaban. Tujuannya adalah sebuah surau kecil di pinggiran kota. Surau yang jarang didatangi orang. Surau yang lebih sering sunyi daripada ramai. Ketika ia mendekat, terlihat satu lampu minyak kecil menyala di dalamnya. Dan entah mengapa, hatinya berdebar. Di dalam surau itu, duduk seorang lelaki tua. Tubuhnya kurus, pakaiannya sederhana, namun wajahnya mencamirkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Tatapannya dalam, seolah tidak hanya melihat dunia yang kasat mata. Dialah Syekh Siti Jenar. Belum sempat Sunan Kudus mengucap salam,
Syekh Siti Jenar lebih dulu tersenyum. Dengan suara pelan namun mantap, ia berkata, "Wahai Kudus, engkau datang bukan untuk menghakimiku. Engkau datang karena hatimu sedang haus akan kebenaran." Langkah Sunan Kudus terhenti. Kalimat itu menghantam batinnya, seolah seluruh kegelisahan yang ia simpan rapat dibaca tanpa perlu diucapkan. Ia pun duduk bersila, menundukkan kepala dengan penuh hormat. "Benar, Kiai. Aku datang untuk mendengar langsung darimu. Apakah ajaranmu benar-benar menyalahi syariat, ataukah ada rahasia yang belum kami pahami?" Malam semakin sunyi. Hanya suara jangkrik yang menemani dua tokoh besar yang duduk saling berhadapan. Dan tanpa disadari Sunan Kudus, malam itu akan menjadi awal dari sebuah rahasia besar yang kelak membuat dia menangis dan menyimpan beban seumur hidup. Malam itu, surau kecil di pinggiran kota Kudus terasa seolah terpisah dari dunia. Angin berhembus pelan, menggoyangkan nyala lampu minyak yang memantulkan bayangan dua sosok di dinding bambu yang tua. Di sanalah duduk satu cahaya, bukan cahaya tubuh, melainkan cahaya batin yang lahir dari perjalanan panjang menuju Allah. Sunan Kudus dan Syekh Siti Jenar. Tak ada kata yang terburu-buru, tak ada nada tinggi, yang ada hanyalah keheningan yang syarat dengan makna. Sunan Kudus memandang wajah lelaki tua itu. Ada keteduhan yang sulit dijelaskan. Tak tampak kesombongan, tak terlihat kegelisahan. Justru disitulah hatinya semakin bertanya-tanya. Bagaimana mungkin seseorang yang disebut sesat oleh banyak orang memancarkan ketenangan sedalam ini? Syekh Siti Jenar memecah keheningan. "Kudus, aku tahu apa yang sedang bergolak di dalam hatimu. Engkau berdiri di antara dua amanah, menjaga syariat umat dan mencari kebenaran sejati." Sunan Kudus menunduk. Kalimat itu kembali tepat mengenai batinnya. "Benar, Kiai. Banyak muridmu berkata-kata yang membuat umat bingung. Mereka mengira telah sampai, lalu meninggalkan kewajiban. Kami takut ajaran ini merusak fondasi iman yang baru tumbuh." Syekh Siti Jenar mengangguk perlahan. Bukan tanda penolakan, melainkan tanda memahami. "Itulah sebabnya aku tidak pernah marah kepada para wali. Kalian menjaga umat dari kebingungan, dan itu adalah tugas mulia." Sunan Kudus tertegun. Tak ada pembelaan diri, tak ada penyangkalan, hanya kejujuran yang jernih. Syekh Siti Jenar lalu memandang lampu minyak di hadapannya. Nyala kecil itu bergetar, namun tidak padam. "Apakah engkau tahu, Kudus, bahwa banyak orang hanya melihat api, tetapi lupa pada cahaya?" Sunan Kudus mengangkat kepala. Ia merasa pertanyaan itu bukan sekedar kiasan. "Syariat," lanjut Syekh Siti Jenar, "adalah api yang menjaga cahaya itu tetap hidup. Tanpa api, cahaya padam. Namun bila orang hanya bermain api tanpa memahami cahaya, ia akan terbakar." Ia berhenti sejenak, memberi ruang bagi kata-katanya untuk meresap. "Ajaran ini bukan untuk memadamkan syariat. Justru sebaliknya. Aku berbicara tentang apa yang terjadi setelah syariat benar-benar ditegakkan." Sunan Kudus terdiam. Dadanya terasa menghangat. Lanjut Syekh Siti Jenar. "Sholat bukan sekedar gerakan. Puasa bukan sekedar menahan lapar. Zakat bukan sekedar memberi. Haji bukan sekedar perjalanan. Semua itu," katanya, "adalah jalan untuk menghancurkan ego, untuk meruntuhkan rasa aku, untuk membuat manusia sadar bahwa ia hanyalah hamba." Namun bagi kebanyakan orang, katanya pelan, mereka berhenti pada gerakan dan lafaz. Mereka merasa telah beribadah, tetapi egonya tetap berdiri kokoh. Sunan Kudus menelan ludah. Kata-kata itu terasa seperti cermin yang memantulkan wajah batinnya sendiri. "Lalu, ketika aku berbicara tentang hakikat," Syekh Siti Jenar melanjutkan, "orang mengira aku meniadakan syariat, padahal hakikat tidak pernah ada tanpa syariat." Ia menatap Sunan Kudus dengan tajam namun lembut. Orang yang belum menyeberang sungai tidak boleh diajak berbicara tentang daratan seberang. Malam semakin larut, lampu minyak tinggal separuh. Namun pembicaraan itu justru semakin dalam. "Kudus," ucap Syekh Siti Jenar, "aku tidak mengajarkan manusia menjadi Tuhan. Aku mengajarkan manusia untuk lenyap." Sunan Kudus terperanjat. Kalimat itu singkat, namun mengguncangkan.
Manunggaling Kaula Gusti bukan berarti aku dan Allah menjadi satu. Itu adalah bahasa simbol, bahasa rasa, bahasa batin. Ia menepuk dadanya sendiri. Ketika ego telah sirna, ketika aku telah mati, yang tersisa hanyalah kehendaknya. Bukan karena hamba menjadi Tuhan, melainkan karena hamba benar-benar tidak ada. Sunan Kudus memejamkan mata. Napasnya terasa berat. Ia mulai memahami mengapa ajaran ini begitu berbahaya bila disampaikan tanpa kesiapan. Ilmu ini, kata Syekh Siti Jenar lirih, adalah pisau bermata dua. Di tangan orang yang matang, ia membebaskan. Di tangan orang yang belum siap, ia menghancurkan. Sunan Kudus membuka mata. Ada kilau air di sudutnya. Lalu Kiai mengapa tetap menyampaikannya? Tanyanya pelan. Syekh Siti Jenar tersenyum pahit. Karena tidak semua orang datang untuk belajar syariat. Sebagian datang karena jiwanya sudah resah, sudah lelah dengan dunia, dan mencari Allah dengan seluruh keberadaannya. Ia menarik napas panjang. Aku tidak mencari murid. Aku hanya menjawab panggilan mereka yang telah siap kehilangan dirinya. Keheningan kembali turun. Sunan Kudus merasakan dadanya sesak. Bukan karena marah, bukan karena bingung, melainkan karena ia mulai melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik kontroversi. Namun bersamaan dengan itu, ia juga melihat bahaya besar yang mengintai umat. Di sanalah ia sadar, ini bukan soal benar atau salah semata. Ini soal kesiapan hati manusia. Malam itu, dua wali duduk dalam diam panjang. Dan di dalam diam itu, Sunan Kudus mulai menyadari bahwa pertemuan ini akan mengubah segalanya. Ia belum menangis malam itu, namun hatinya telah retak oleh cahaya yang terlalu terang. Dan tanpa ia sadari, malam berikutnya, air mata itu akan tumpah tak tertahan. Malam itu belum berakhir, namun suasana di dalam suro kecil itu telah berubah. Jika sebelumnya Sunan Kudus datang dengan kegelisahan, kini kegelisahan itu perlahan berubah menjadi getaran batin yang sulit ia jelaskan dengan kata-kata. Lampu minyak masih menyala, namun cahayanya semakin redup. Seolah sengaja merendahkan diri agar cahaya lain, cahaya dari dalam hati, bisa lebih terasa. Sunan Kudus menunduk lama. Napasnya terasa berat. Kata-kata Syekh Siti Jenar terus berputar di kepalanya. Aku tidak mengajarkan manusia menjadi Tuhan. Aku mengajarkan manusia untuk lenyap. Akhirnya dengan suara yang bergetar, Sunan Kudus membuka kembali percakapan. Kiai, katanya lirih, jika memang hakikat itu adalah lenyapnya diri, mengapa begitu banyak orang justru menjadi sombong setelah mendengar ajaran ini? Syekh Siti Jenar memandangnya lama. Tatapannya lembut namun dalam. Itulah tanda, jawabnya pelan, bahwa mereka belum sampai. Syekh Siti Jenar lalu mengambil segenggam tanah dari lantai surau. Ia membiarkan butiran tanah itu jatuh perlahan dari sela-sela jarinya. Lihatlah ini Kudus. Tubuh manusia berasal dari tanah. Ia makan dari tanah, dan kelak kembali menjadi tanah. Tangannya kini kosong. Lalu di mana letak aku yang dibanggakan itu? Sunan Kudus menahan napas. Yang berjalan, berbicara, dan beribadah itu hanyalah wadah. Lanjut Syekh Siti Jenar. Yang sejati adalah ruh, dan ruh itu berasal dari Allah. Ia menatap Sunan Kudus lurus ke mata. Jika sesuatu berasal dari Allah, maka tujuannya hanyalah satu. Kembali. Kata kembali bergema panjang di hati Sunan Kudus. Ia teringat perjalanan hidupnya. Ilmu fikih, tafsir, hadis, dakwah, hukum. Semua ia jalani dengan disiplin dan ketekunan. Namun di balik itu semua, ia sadar ada satu doa yang selalu ia panjatkan, namun tak pernah terucap dengan jelas. Ya Allah, aku ingin mengenalmu, bukan hanya menjalankan perintahmu. Syekh Siti Jenar seolah membaca isi hatinya.
Kudus, ucapnya pelan. Syariat adalah pintu, tarekat adalah jalan, dan hakikat adalah tujuan. Ia berhenti sejenak. Namun banyak orang berdiri lama di depan pintu lalu merasa telah sampai. Sunan Kudus mengangguk perlahan. Dadanya terasa sesak. Manunggaling Kawulo Gusti, Syekh Siti Jenar melanjutkan. Bukanlah peristiwa jasmani, bukan pula klaim lisan. Itu adalah keadaan batin ketika seorang hamba tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku apapun. Ia merendahkan suaranya. Ketika ia sholat, ia tidak merasa aku yang sholat. Ketika ia berbuat baik, ia tidak merasa aku yang berbuat. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa semuanya terjadi atas kehendak Allah. Sunan Kudus menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata mulai menggenang. Kiai, suaranya pecah. Jika memang demikian, ilmu ini indah, namun juga sangat berat. Syekh Siti Jenar tersenyum tipis. Karena itu, ilmu ini tidak pernah dipaksakan. Ia mendekat sedikit. Orang yang benar-benar sampai tidak pernah merasa sampai. Ia justru semakin takut kepada Allah, semakin rendah hati, dan semakin patuh pada syariat. Air mata Sunan Kudus akhirnya jatuh. Bukan tangis keras, melainkan tangis sunyi seorang wali yang sedang disingkapkan tabir batinnya. Ia menangis bukan karena bingung, melainkan karena mengerti. Wahai Kiai, ucapnya di sela isak, jika memang demikian, engkau tidak bersalah. Syekh Siti Jenar mengeleng pelan. Kudus, katanya, aku tidak berkata tentang benar atau salah. Ia menatap langit-langit surau. Ia kembali memandang Sunan Kudus. Para wali menjaga umat agar tidak tenggelam. Aku hanya berbicara tentang laut kepada mereka yang sudah siap berenang. Tangis Sunan Kudus semakin dalam. Ia kini melihat dua kebenaran yang sama-sama berat. Menjaga umat dan menjaga hakikat. Dan ia sadar, dua kebenaran itu tidak selalu bisa berjalan berdampingan di hadapan manusia awam. Malam hampir habis. Angin bertiup lebih dingin. Sunan Kudus mengusap air matanya. Wajahnya letih namun hatinya terbuka. Lalu, katanya pelan, apa yang akan terjadi padamu, Kiai? Syekh Siti Jenar tersenyum dengan ketenangan yang membuat dada Sunan Kudus semakin perih. Apapun yang Allah tetapkan, itulah yang terbaik. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara yang sangat tenang. Namun, ketahuilah Kudus, jika esok aku harus pergi, aku pergi bukan karena kalah. Aku pergi karena pulang. Kalimat itu membuat Sunan Kudus terdiam lama. Di sanalah ia tahu, malam berikutnya akan membawa rahasia yang jauh lebih berat. Rahasia tentang kematian, tentang perpisahan, dan tentang amanah yang hanya bisa dipikul oleh hati yang telah menangis. Malam kian menua. Langit di atas surau kecil itu terasa lebih dekat dari biasanya. Seolah bintang-bintang menunduk, menjadi saksi percakapan yang tak pernah dicatat oleh sejarah manusia. Sunan Kudus masih duduk bersila. Air matanya telah reda, namun dadanya terasa kosong. Kosong karena sesuatu yang besar telah masuk ke dalam hatinya. Syekh Siti Jenar memandangnya lama. Tatapannya teduh. Namun kali ini terselip sesuatu yang berbeda. Bukan kesedihan, bukan pula ketakutan, melainkan kesiapan. Kudus, ucapnya pelan. Setiap pertemuan selalu membawa perpisahan. Sunan Kudus mengangkat wajahnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Kiai, katanya lirih. Apa maksud panjenengan? Syekh Siti Jenar tersenyum tipis. Senyum seseorang yang telah menuntaskan perjalanannya. Aku tahu, katanya tenang. Keputusan para wali telah bulat. Aku tahu esok hari akan menjadi hari terakhirku di hadapan manusia. Nafas Sunan Kudus tercekat. Meski ia telah menduganya, mendengar langsung kalimat itu tetap terasa seperti pisau yang menembus dada. Namun dengarkan aku baik-baik, Kudus.
lanjut Syekh Siti Jenar. Tidak seorang pun bisa mengakhiri hidupku, kecuali engkau. Sunan Kudus tersentak. Apa maksudmu, Kiai? Suaranya bergetar. Bukankah keputusan itu akan dijalankan oleh para wali? Mengapa engkau berkata demikian? Syekh Siti Jenar menutup mata sejenak, lalu membukanya kembali dengan ketenangan yang sama. Tubuh ini, katanya pelan, bukan lagi milikku. Ia menyentuh dadanya sendiri. Aku telah menyerahkannya sepenuhnya kepada Allah. Ruhku telah lama bersiap untuk kembali. Ia memandang Sunan Kudus dalam-dalam. Jika orang lain melakukannya, yang tersentuh hanyalah jasad. Namun jika engkau yang menjadi perantara, dengan izin Allah, ruh ini akan terlepas tanpa perlawanan. Sunan Kudus terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Kiai, katanya dengan suara hampir tak terdengar. Mengapa aku? Mengapa bukan wali yang lain? Syekh Siti Jenar menjawab dengan senyum lembut. Karena engkau mengerti. Engkau telah melihat dengan mata hati. Dan aku percaya engkau tidak akan melakukannya dengan kebencian, melainkan dengan kepasrahan. Air mata kembali menggenang di mata Sunan Kudus. Ini terlalu berat bagiku, katanya. Aku seorang wali yang menjaga syariat, bukan pencabut nyawa. Syekh Siti Jenar mengangguk. Engkau benar, katanya. Karena itu, bukan engkau yang membunuhku. Ia menunduk sedikit, suaranya makin lirih. Allah lah yang memanggilku pulang. Engkau hanyalah saksi dan perantara. Keheningan turun kembali. Syekh Siti Jenar lalu mendekat. Bukan dengan langkah, melainkan dengan kehadiran batin yang terasa sangat kuat. Ia membisikkan sesuatu kepada Sunan Kudus. Bukan ilmu yang bisa ditulis, bukan tata cara yang bisa diajarkan kepada sembarang orang. Itu adalah rahasia. Rahasia tentang kesiapan ruh, tentang niat yang murni, tentang kepasrahan total tanpa sedikit pun rasa memiliki. Sunan Kudus mendengarkan dengan tubuh gemetar. Ia tidak memahami semuanya dengan akal, namun hatinya mengerti. Pegang niatmu, kata Syekh Siti Jenar pelan. Jangan ada amarah, jangan ada rasa berkuasa, jangan ada aku. Ia berhenti sejenak. Jika engkau melakukannya, lakukanlah semata-mata karena Allah. Air mata Sunan Kudus jatuh lagi. Kali ini lebih dalam, lebih sunyi. Kiai, isaknya, mengapa engkau memilih jalan ini? Bukankah engkau bisa membela diri? Bukankah engkau bisa bersembunyi? Syekh Siti Jenar menyenyum damai. Orang yang telah sampai tidak lagi memilih antara hidup dan mati. Ia memandang keluar surau, ke arah langit yang mulai berubah warna. Aku tidak ingin kebenaran menjadi fitnah bagi umat. Jika keberadaanku lebih banyak membingungkan daripada menuntun, maka pergiku itu adalah bentuk kasih. Kalimat itu menghancurkan pertahanan Sunan Kudus. Ia menunduk, menangis tanpa suara. Kudus, ucap Syekh Siti Jenar lembut. Jagalah rahasia ini. Jangan kau ceritakan kepada para wali lain, bukan karena mereka salah, tetapi karena mereka menjaga umat dengan caranya sendiri. Ia menatap Sunan Kudus dengan penuh amanah. Biarlah sejarah menulisku sebagai orang yang dihukum mati. Biarlah manusia menilaiku dengan prasangka. Ia tersenyum tipis. Cukuplah engkau dan Allah yang tahu bahwa aku pulang dengan tenang. Sunan Kudus mengangguk pelan. Dadanya sesak. Namun ia tahu, amanah ini tidak bisa ditolak. Tak lama kemudian, tanda-tanda fajar mulai terasa. Langit perlahan memucat, lampu minyak tinggal nyala kecil yang hampir padam. Syekh Siti Jenar berdiri. Sunan Kudus ikut berdiri. Tak ada pelukan, tak ada kata perpisahan panjang. Hanya satu kalimat terakhir yang diucapkan dengan suara sangat pelan. Jangan bersedih, Kudus. Kematian bagiku hanyalah pintu. Dan dengan itu, malam berakhir. Sunan Kudus melangkah keluar surau dengan langkah yang jauh lebih berat daripada saat ia datang. Ia tahu,
fajar esok akan menjadi hari yang paling menyakitkan sepanjang hidupnya. Fajar akhirnya datang. Cahaya pagi perlahan menyentuh tanah Jawa, seolah tak tahu bahwa hari itu akan menjadi hari yang berat bagi banyak hati. Bagi masyarakat, hari itu hanyalah hari pelaksanaan hukuman. Hari ketika seseorang yang dianggap menyimpang akan diakhiri hidupnya. Namun bagi Sunan Kudus, hari itu adalah hari di mana amanah paling berat harus ia pikul. Ia melangkah keluar dari kediamannya dengan wajah tenang, namun hati yang bergetar. Rahasia besar yang semalam dititipkan kepadanya masih terasa hangat di dadanya. Rahasia yang tak boleh terucap. Rahasia yang hanya boleh disimpan sampai akhir hayat. Lapangan tempat eksekusi mulai dipenuhi orang. Ada yang datang karena ingin tahu. Ada yang datang karena takut. Ada pula yang datang karena merasa sedang membela agama. Para wali telah hadir. Wajah-wajah mereka tegas, namun menyimpan keprihatinan. Keputusan ini bukan keputusan yang mudah. Namun demi menjaga umat dari kebingungan dan kesalahpahaman, mereka merasa tidak punya pilihan lain. Syekh Siti Jenar pun dibawa ke hadapan umum. Wajahnya tenang, langkahnya mantap, tak terlihat ketakutan. Orang-orang berbisik, lihat, ia tidak gentar menghadapi kematian. Namun tak seorang pun tahu bahwa yang ada di hadapan mereka bukanlah orang yang menunggu ajal, melainkan seorang hamba yang sedang bersiap pulang. Sunan Kudus berdiri di antara para wali. Tangannya terasa dingin, dadanya berdebar keras. Setiap langkah menuju titik eksekusi terasa seperti menarik beban langit. Ia menunduk sejenak, bukan karena ragu, melainkan karena menguatkan niat. Ya Allah, Engkaulah yang maha hidup dan maha mematikan. Aku hanyalah perantara. Syekh Siti Jenar menoleh kepadanya. Tatapan mereka bertemu. Tak ada kata, tak ada isyarat. Namun dalam tatapan itu ada ketenangan dan kepasrahan yang tak bisa disalahartikan. Di mata masyarakat, yang akan terjadi adalah eksekusi. Namun di balik tirai lahiriah itu, sesuatu yang lain sedang berlangsung. Sunan Kudus menjalankan amanah tanpa amarah, tanpa rasa berkuasa, tanpa ego. Ia hanya menghadirkan Allah dalam kesadarannya. Dan pada saat itu, tanpa teriakan, tanpa perlawanan, Syekh Siti Jenar pun wafat. Bagi banyak orang, ia mati karena hukuman. Namun bagi Sunan Kudus, ia menyaksikan sesuatu yang berbeda. Ia menyaksikan sebuah kepulangan. Setelah semua selesai, kerumunan perlahan bubar. Orang-orang membawa pulang versi cerita mereka masing-masing. Ada yang berkata, Syekh Siti Jenar telah dihukum karena ajarannya sesat. Ada pula yang berbisik, ilmunya terlalu tinggi untuk kita pahami. Namun tak seorang pun mengetahui kebenaran utuhnya. Sunan Kudus berdiri lama di tempat itu. Hatinya hancur, namun juga damai. Ia tahu, amanahnya belum selesai. Rahasia ini harus ia simpan rapat-rapat. Bukan sehari, bukan setahun, melainkan seumur hidup. Sejak hari itu, Sunan Kudus tak pernah lagi membicarakan Syekh Siti Jenar dengan nada menghakimi. Ia tetap menjaga syariat dengan ketegasan yang sama. Ia tetap membimbing umat dengan disiplin yang kuat. Namun di kedalaman hatinya, ia membawa satu pelajaran besar. Bahwa kebenaran tidak selalu bisa disampaikan dengan kata-kata. Bahwa ada ilmu yang hanya bisa dipikul oleh hati yang telah matang. Nama Syekh Siti Jenar perlahan menjadi legenda. Sebagian menganggapnya sesat. Sebagian menganggapnya wali. Sebagian lain hanya mengenalnya sebagai cerita rakyat yang penuh simbol. Dan mungkin memang begitulah seharusnya. Karena tidak semua kebenaran perlu dijelaskan. Sebagian kebenaran cukup dijaga. Kisah ini mengajarkan kita sesuatu yang sangat dalam. Bahwa syariat dan hakikat bukanlah dua jalan yang bertentangan. Syariat adalah fondasi, hakikat adalah tujuan. Tanpa syariat, hakikat berubah menjadi kesesatan. Tanpa hakikat,
syariat bisa menjadi kering. Dan seorang hamba sejati adalah ia yang berjalan di atas syariat dengan rendah hati, lalu menyerahkan hakikat sepenuhnya kepada Allah. Syekh Siti Jenar rela disalahpahami oleh sejarah, rela dipandang sesat oleh manusia, demi satu hal, agar umat tidak tersesat oleh ilmu yang belum siap mereka pikul. Dan Sunan Kudus menangis bukan karena melihat kesesatan, melainkan karena menyaksikan kebenaran yang harus dikorbankan demi menjaga banyak jiwa. Sahabat semua, dari kisah ini, kita belajar satu hal penting. Jangan pernah merasa sampai. Jangan pernah merasa paling mengerti. Jalani syariatmu dengan ikhlas. Perbaiki akhlakmu. Rendahkan hatimu. Dan bila Allah berkehendak, Dia sendiri yang akan membuka pintu hakikat pada waktunya. Karena sejatinya, ilmu bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk dilenyapkan bersama ego kita. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kisah-kisah sejarah Islam Nusantara yang penuh hikmah dan cinta terus hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Aku pamit. Semoga kisah ini menjadi cahaya kecil di perjalanan jiwa kita semua.